Halo adik-adik, kita berjumpa lagi. Tidak terasa kita memasuki bulan Mei, bulan Maria. Bulan ini kita akan berjumpa bersama kakak pembina, diakon, suster, dan yang lain. Kita akan belajar bersama Bunda Maria mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan. Pada pertemuan pertama, adik-adik akan belajar tentang ucapan Maria, menjawab undangan malaikat Tuhan, yaitu aku ini hamba Tuhan. Kakak-kakak pembina sudah menyiapkan materi, lagu, adik-adik bisa berkreasi, belajar bersama, dan banyak kegiatan yang seru nantinya. Selamat belajar, kita akan banyak menyanyikan lagu-lagu Maria, dan adik-adik akan bisa berdoa bersama teman-teman. Selamat pagi. Adik-adik, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti pertemuan pertama dalam bulan Maria. Bimbinglah kami agar kami dapat mengikuti biar hari ini dengan sungguh-sungguh. Kiranya setelah pertemuan nanti, kami dapat meneladani sikap Bunda Maria yang terbuka, taat, siap sedia, dan setia akan Yesus. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas.
dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja di atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat sore adik-adik. Tadi kita sudah membaca Alkitab, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Sekarang kakak mau tanya sedikit pertanyaan. Kalau kalian tadi mendengarkan, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan. Gak sulit kok. Yang pertama, siapa yang menerima kabar gembira dari malaikat? Jawabannya ini. Semua tahu kan ini siapa? Lalu yang kedua, apa yang dikatakan malaikat kepada Maria pada peristiwa ini? Apa yang dikatakan malaikat kepada Maria? Lalu yang ketiga, siapakah anak yang dikandung Maria? Semua pasti tahu ya jawabannya. Lalu yang keempat, disebut apakah Yesus yang akan dilahirkan? Panjang nih jawabannya. Masih ingat nggak? Lalu yang kelima, apa jawaban malaikat ketika Maria ragu karena ia belum bersuami? Nah, lalu pertanyaan terakhir, apa jawaban Maria atas kabar dari malaikat itu? Ayo, siapa yang betul semua? Siapa yang salah satu? Salah 2? 3? Oke, enggak apa-apa. Kalau masih banyak salah, bisa dibaca lagi Alkitabnya ya nanti. Oke. Nah, adik-adik terkasih, dalam gereja Katolik, bulan Mei dijadikan bulan Maria. Maksudnya untuk menghormati Bunda Maria, dan kita umat Katolik diminta untuk meneladani Bunda Maria sebagai ibu kita semua. Nah, berarti sosok Bunda Maria sangat istimewa nih. Mengapa istimewa? Karena Bunda Maria dianugerahi dan dipilih Allah untuk melahirkan Yesus Putra Allah. Maria menjadi ibu yang mengandung, melahirkan, dan membesarkan Yesus,
Putra Allah yang turun ke dunia untuk menebus kita manusia dari dosa. Bunda Maria bersatu dengan Yesus dalam naungan Roh Kudus. Karena itu, Bunda Maria adalah manusia yang paling mengenal Yesus. Hati Bunda Maria selalu terbuka, siap sedia, taat, setia, penuh hormat pada Allah dan firman-Nya. Bunda Maria adalah sosok yang patut diteladani dan dihormati. Bunda Maria percaya penuh dan taat pada rencana Allah dalam hidupnya. Karena itu, ia menanggapi panggilan Allah dan menjawab ya dengan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Hebat sekali loh Bunda Maria ini adik-adik ya. Hebat nggak? Hebat nggak? Nah, mari kita belajar dari Bunda Maria untuk mau terbuka, siap sedia, taat, dan setia pada Yesus. Mohon doa dari Bunda Maria agar terus berusaha untuk mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Sebagai orang Katolik, kita mengenal doa Rosario, doa Salam Maria, novena 3 kali Salam Maria, doa penyerahan kepada Maria. Melalui doa-doa itu, kita dapat memohon doa Bunda Maria untuk menghantar kita agar selalu dekat dengan Yesus. Nah, apakah kalian sudah rajin mendoakan doa-doa itu? Yuk, kita meneladan Bunda Maria dan juga rajin mohon doa pada Bunda Maria agar kita boleh semakin dekat pada Yesus Tuhan kita. Siap nggak adik-adik? Siapa yang mau rajin berdoa pada Bunda Maria? Oke, sekarang kita mau lanjutkan aktivitas ya adik-adik ya. Dadah! Bersama Bunda Maria mengenal Yesus Sang Raja. Dialah Guru dan Tuhan bagi kita semua. Datang malaikat Gabriel membawa kabar gembira, engkau akan melahirkan Yesus Putra Allah. Maria pun menjawab, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut katamu. Baik adik-adik kelas besar, pada pagi hari ini aktivitasnya kita akan menuliskan doa minta perlindungan Bunda Maria kepada Tuhan Yesus. Terus kemudian mewarnai gambar Bunda Maria itu. Sedangkan perlengkapan yang kita butuhkan, alat mewarnai, jadi bisa pensil warna, krayon, spidol, terus kemudian gunting dan lem, serta kertas karton tebal sedikit saja. Jadi yang dibutuhkan sedikit saja, yang penting agak tebal untuk
supaya gambar ini bisa berdiri. Baik, kita mulai. Kita terlebih dahulu menggunting gambar hati ini, kemudian kita tuliskan doa yang kita inginkan kepada Bunda Maria. Jadi doa singkat saja, tidak apa-apa karena juga tempatnya kecil. Setelah gambar hati ini digunting, juga gambar setelah diwarnai semua, kita gunting juga gambar Bunda Maria ini, jadinya seperti ini juga. Seperti ini. Terus kemudian tanda yang putus-putus ini kita gunting juga. Jadi, ya, sebatas yang gambar putus-putus. Kemudian kita juga setelah ini selesai diwarnai juga, setelah ini doa kita juga selesai, nanti kita potong karton tebal ya, sekitar lebarnya 1 atau 2 cm. Kemudian kita bagi 2, kita lem ke bagian belakang gambar Bunda Maria ya. Jadi seperti ini. Ya, ini untuk penyangganya ya, penyangga agar tidak terjatuh. Jadi setelah itu juga ini kita lem, kita selipkan di sela-sela ini. Dan jadinya seperti ini adik-adik ya, seperti ini kita ya. Baik adik-adik, untuk aktivitas pada pagi hari ini cukup dulu. Semoga bulan Mei ini sebagai bulan Maria, juga kita mengikuti Yesus sebagai guru kita. Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati. Marilah kita akhiri kegiatan Biak Streaming hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik,
terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini, sehingga kami boleh Engkau ajarkan betapa pentingnya Yesus dalam kehidupan kami hari ini melalui Bunda kami yang tercinta, Bunda Maria. Tuhan Yesus, semoga dengan materi yang sudah kami terima hari ini dalam Biak Streaming hari ini dapat menguatkan dan semakin mendewasakan iman kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua yang berperan dalam pembuatan materi Biak Streaming hari ini. Engkau kuatkan, Engkau jaga dan bimbing mereka, sehingga dapat senantiasa selalu membimbing kami dalam menerima penyertaan iman dalam Kristus Yesus. Ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena hanya Engkaulah Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Marilah kita mengucapkan doa 3 kali Salam Maria sebagai penghormatan kepada Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, setelah adik-adik mengikuti proses Biak Streaming pada hari ini, diakon mempunyai perutusan untuk adik-adik, agar adik-adik bisa dekat dan bisa menjadikan Bunda Maria teladan bagi adik-adik. Berdoalah 3 kali Salam Maria setiap hari. Nah, adik-adik, saat adik-adik sudah mengerjakan aktivitas, jangan lupa difoto, lalu kirimkan ke kakak-kakak pendamping wilayah. Adik-adik, mari kita mohon berkat Tuhan untuk menutup acara hari ini. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik dan keluarga dilindungi, diberkati, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan, adik-adik.